Iya, shalom saudara, selamat malam, selamat berjumpa lagi di acara Mesbah Doa hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa dan tetap setia. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memelihara hidup kita. Karena itu kita mau terus mencari Dia, menyenangkan hatinya dan terus membawa pujian, penyembahan bagi Dia. Saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan juga yang ada di luar negeri, 5 benua. Ya, shalom dan biarlah Tuhan menyertai kita. Dan hari ini mari kita mau bawa hidup kita, penyembahan kita yang berkenan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan lebih luas dari samudra kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau setia bagi kami Tuhan. Kami mau bawa pujian penyembahan kami, biar kami menghormati hadirat-Mu Bapa malam hari ini. Biar kami menghormati Tuhan dalam hidup kami. Biar hanya Engkau yang terus kami tinggikan. Karena kasih setia-Mu tidak pernah berubah atas hidup kami Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur. Oh, haleluya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
Bapa yang sayang kepada anaknya, demikian kasih-Mu bagi kami Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari angkat tanganmu lebih lagi, bersyukur, katakan pada Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan, seperti Bapa sayang anaknya. Amin Tuhan. Demikianlah Engkau menuntun, mengasihi kami Tuhan. Engkau jadikan kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Engkau berikan semua yang ada padamu kepada hidup kami Yesus. Amin. Kami tidak perlu takut Tuhan, seperti Bapa yang sayang pada anak-anaknya, demikianlah Engkau mengasihi, menuntun langkah kami. Kami percaya masa depan yang penuh harapan, rancangan yang indah Engkau sediakan bagi setiap kami yang mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Mari lebih lagi dengan iman katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, yes Lord Jesus. Engkau berikan Tuhan apa yang ada padamu bagi kami. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Amin. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku.
Tidak ada yang perlu kami takutkan di hidup ini, karena Engkau telah beri segala-galanya bagi kami. Bahkan kematian tidak dapat memisahkan kami dari Engkau, Tuhan. Bawa kami jadi orang-orang yang kuat, yang terus bertahan sampai akhir hidup kami. Karena kami tahu tak pernah berakhir, Tuhan, kasih setia-Mu atas hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu menepati setiap janji-Mu atas hidup kami. Engkau Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan setiap kami yang mau terus berharap kepada-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih buat kasih setia-Mu, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segala tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti. Amin, amin Yesus. Yesusku, Kau segala. Mari lebih lagi katakan kepada Tuhan, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setia-Mu. Amin Yesus. Selalu nyata di hidup kami Tuhan. Yes Lord. Tak pernah berhenti kami berharap kepada-Mu Tuhan. Kau segala-galanya di hidup kami, tak pernah berakhir. Amen. Kasih setia-Mu Yes Lord. selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segala. Mari lebih lagi angkat imanmu, perkatakan ini pada Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setia. Kami percaya Tuhan tidak pernah berakhir kasih setia-Mu dalam hidup kami Yesus. Bahkan tidak pernah berhenti, kami akan terus berharap kepada-Mu Tuhan dalam segala keadaan di hidup kami. Lebih lagi katakan, tak pernah. Yes Lord. kasih setia-Mu Kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Amin. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Kau segalanya. Terima kasih
Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang setia. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Bahkan Engkau Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Engkau ingkari setiap janji-Mu atas hidup kami. Mari saudara, jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Imani setiap janji firman-Nya. Dia tidak pernah ingkari setiap perkataan-Nya atas hidup saudara dan saya. Dia Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Bagian kita adalah mempercayai Tuhan, mempercayai firman-Nya. Mari angkat hatimu lebih lagi pada Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Amin Tuhan. Kami mau setia melayani-Mu Tuhan. Amin Jesus. Kau Allahku yang setia. Lebih lagi, mari angkat hatimu pada Tuhan. Katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Yes Lord Jesus. Kesetiaan-Mu Tuhan sungguh terbukti. Amin. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang lebih lagi. Dengan iman kita mau berkatakan di hadapan Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Yes Lord Jesus. Di sepanjang hidup kami Tuhan, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami percaya Tuhan, tidak ada Allah yang seperti-Mu. Engkau setia dalam hidup kami Bapa. Karena itu kami mau terus percaya, menetapkan hati untuk percaya kepada-Mu. Bahkan firman-Mu yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Janji-janji-Mu yang menopang kami. Teguhkan setiap kami Bapa. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus yang mengurapi dan menerjemahkan setiap firman untuk kami boleh dengar dan mengerti. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan memberkati kita, mari katakan bersama. Amin, amin, amin.
Baik, saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya akan membacakan satu kesaksian terlebih dahulu. Shalom, Ibu Debbie, saya Vera, saya tinggal di Amerika. Saya salah satu pendengar setia dari khotbah-khotbah Ibu dan Mesbah Doa dari bulan Maret tahun 2020 yang lalu. Waktu lockdown karena COVID. Juga Mesbah Syukur. Saya sudah lama ingin bersaksi atas kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan kepada saya dan keluarga yang begitu besar. Tapi saya selalu berpikir kalau yang kirim-kirim kesaksian itu mungkin sudah ratusan atau bahkan jutaan orang. Jadi selalu saya urungkan niat saya. Tapi hari ini saya coba untuk kirim kesaksian, semoga Ibu ada waktu untuk membacakannya. Begini Ibu, saya bekerja di fasilitas asisten living bagi orang tua yang khususnya penderita Alzheimer dan demensia di California, USA. Total pasien kami ada 92 orang. Waktu bulan Juli tahun 2020 awal terjangkit 30 orang, dari mereka terpapar COVID. Yang meninggal 5 orang, dan di bulan Agustus sampai dengan Oktober yang terjangkit bertambah menjadi 70 orang. Belum termasuk staf, office, dan nurse, serta para perawat lainnya. Yang meninggal bertambah menjadi 2 kali lipat, jadi hampir setiap hari ada yang meninggal. Kami akhirnya di lockdown dan saya setiap hari waktu bekerja selalu mendengar dan bernyanyi serta menangis bersama-sama dengan Ibu di Mesbah Doa ataupun Mesbah Syukur. Saya meminta kemurahan Tuhan untuk menjaga saya. Setiap hari Senin kami harus dites COVID. Dari bulan Maret 2020 sampai dengan Maret 2021, 1 tahun. Saya selalu lolos, Bu, dan tidak pernah positif atau terjangkit. Saya cuma bisa berterima kasih kepada Tuhan dan menangis. Setiap waktu tes tiba, kami yang tersisa negatif selalu ketakutan. Yang tidak bisa dibayangkan karena setiap tes pasti ada 5-10 orang yang positif, yang terjangkit. Kalau yang positif tidak punya gejala atau gejala ringan, isolasi mandiri. Cuma 7-10 dan akhirnya kembali bekerja karena kekurangan tenaga kerja. Akhirnya lewatlah bulan November, pas di hari raya Thanksgiving dan Natal 2020 yang lalu. Yang meninggal kira-kira 35 orang, yang terjangkit COVID hampir 90%. Dari total semua 250 orang. Dan sisanya sembuh dari COVID. Saya termasuk 10-15 orang yang sama sekali tidak terjangkit. Sampai akhirnya saya dapat vaksin di akhir Januari 2021 dan vaksin lengkap di Februari 2021. Sampai saat ini saya selalu ikut Mesbah Doa dan Mesbah Syukur dan saya selalu menangis kepada Tuhan. Saya selalu minta ampun kepada Tuhan karena saya memang banyak sekali dosa yang dulu-dulu sebelum COVID. Tapi Tuhan menjaga saya. Dan saya sekeluarga terhindar dari COVID sampai kami dapat vaksin. Saya yakin kalau bukan karena kemurahan Tuhan, pasti saya sudah tidak tahu lagi nasib saya, Bu. Dulu saya banyak kepahitan, saya suka marah-marah dengan hal-hal kecil. Tidak tahu bersyukur kepada Tuhan, padahal kami sangat berkecukupan. Tapi saya selalu merasa kurang. Akhirnya saya benar-benar minta tolong kepada Tuhan untuk membebaskan saya dari kepahitan yang saya simpan bertahun-tahun. Saya benci kepada saudara saya sendiri yang sudah menyakiti saya. Dan itu tidak hilang-hilang. Saya benar-benar menangis minta ampun karena saya selalu ingat doa-doa yang Ibu sampaikan untuk minta ampun, bertobat dan lepaskan segala kepahitan dan kebencian yang menghimpit di dada. Dan bahkan kalau saat Ibu Debbie berdoa, saya selalu taruh tangan saya di dada, saya minta kelegaan yang dari Tuhan.
Dan akhirnya puji Tuhan saat ini beban di hati saya sudah hilang, Bu, dan saya sekarang sudah lega. Saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri, saya berdamai dengan anak-anak saya sering dulu bertengkar dengan anak saya. Tapi sekarang saya lebih banyak mengalah. Saya sekarang banyak bersuka cita, Bu, tidak lagi bersungut-sungut lagi seperti dulu. Dan saya sudah diubahkan Tuhan. Terima kasih banyak Ibu atas doa-doanya, atas pelayanan Ibu sekeluarga. Yang Ibu lakukan ini tidaklah sia-sia. Dan saya juga berterima kasih Ibu terus melakukan ini, tidak ada rasa lelah siang dan malam. Amin. Karena untuk menyelamatkan anak-anak Tuhan yang tersesat seperti saya ini, Bu. Puji Tuhan. Semoga Ibu dan keluarga selalu diberi keadaan yang sehat dan bahagia selalu. Amin, amin, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, terima kasih buat Ibu Vera ya yang tinggal di Amerika. Puji Tuhan, Ibu mengalami perlindungan Tuhan ya, dan bersyukur ya Ibu di dalam pelayanan Ibu juga melayani orang-orang tua yang ada di sana. Ya, Tuhan tetap menjaga Ibu, dan satu hal yang sangat luar biasa, mujizat terbesar bukan hanya Ibu terhindar dari COVID, tetapi mujizat terbesar adalah Ibu diubahkan Tuhan. Banyak sekali orang yang WA dan bersyukur saudara. Bahkan mereka berkata bahwa pandemi ini bukanlah sesuatu yang semuanya buruk ya. Jangan terus melihat ya keburukan dari apa yang Tuhan izinkan terjadi. Karena di balik pandemi ini juga saya melihat banyak sekali orang yang bertobat dan berbalik kembali kepada Tuhan. Jadi semua yang Tuhan izinkan terjadi itu memang membawa ya hikmah, tergantung dari mana cara kita memandangnya. Kalau kita memandang dari cara pandangnya Tuhan, sebenarnya pandemi ini adalah membawa manusia bertobat, berbalik. Kenapa? Karena memang kematian ada di depan mata. Seperti kesaksian dari Ibu Vera ini, dia dulu seorang yang penuh kepahitan, sehingga ya saudara bisa bayangkan orang yang penuh kepahitan, tiap hari dia dengan anaknya ribut, dengan suami dan lain sebagainya. Tapi akhirnya Tuhan menjamah dia di tengah pandemi ini. Ya, Tuhan mengubahkan karakternya ya, dan dia berkata bahwa dia sungguh-sungguh sudah berubah karena Tuhan yang mengubahkan. Dan bukankah ini adalah berita sukacita? Saya banyak mendengar dan menerima WA-WA yang orang-orang diubahkan saudara di masa pandemi ini. Mereka dipulihkan, rumah tangga mereka yang tadinya mau bercerai sekarang dipulihkan Tuhan. Orang-orang berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan kemudian mencari Tuhan. Termasuk Mesbah Doa ini pun juga ada karena pandemi saudara ya. Kita tidak menyangka bahwa, tapi saya selalu percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan izinkan itu selalu mendatangkan kebaikan. Kalau kita mau melihatnya dengan cara pandang yang benar. Karena itu tetaplah kita semua hanya melihat pada Tuhan, gak usah bertanya kapan ini selesai, kapan pandemi ini berlalu. Itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Bagian kita, mari kita mengejar perkenanan Tuhan, mari kita mengejar apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, bagian kita, ya mengejar kekudusan, sungguh-sungguh memperbaiki hidup, mempersiapkan diri, sehingga ya bahkan mungkin kapanpun Tuhan panggil kita kembali ke rumah Bapa, yaitu yang terbaik dan itu yang terindah tentunya. Tetapi selama Tuhan masih izinkan kita hidup, mari kita mau hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita mau buang segala akar pahit, kita mau buang segala kenajisan, percabulan, dan kita belajar hidup berdamai dengan Tuhan. Karena itu saudara, mari terus bangun hubungan kita dengan Tuhan sampai kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Terima kasih Ibu Vera, kesaksiannya sangat luar biasa. Tuhan memberkati Ibu dalam pelayanan Ibu juga untuk merawat para orang tua di sana. Ya, dan kita tetap percaya Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang setia. Bagian kita adalah tetap mempercayai Dia. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita pada hari ini. Kita tadi malam sudah sampai di Yeskiel 13 saudara. Ya, Yeskiel 13 tadi malam ayat yang terakhir kita baca, ya saya akan ulangi ayat 19 berkata, "Kamu melanggar kekudusanku di tengah-tengah umatku hanya demi beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti dengan membunuh orang-orang yang tidak patut mati dan membiarkan hidup orang-orang yang tidak patut hidup. Dalam hal ini kamu berbohong kepada umatku yang sedia mendengar bohong." Jadi Tuhan marah kepada nabi-nabi palsu, kepada nabi-nabi palsu
palsu. Tuhan berkata, kamu itu telah melanggar kekudusanku di tengah-tengah umatku. Ya, mereka mengajarkan hal-hal yang salah yang bukan berasal dari Tuhan. Mereka berkata damai walaupun orang sudah hidup dalam dosa, tidak ada teguran, tidak ada nasihat untuk bertobat. Mereka terus berkata damai, Tuhan mengasihimu, pokoknya Tuhan akan memberkatimu. Karena itu saya berkata hari hati-hati di akhir zaman ini ada begitu banyak penyesatan-penyesatan yang kelihatannya itu rohani, tetapi sesungguhnya ya itu membawa kita kepada kebinasaan. Jadi hati-hati saudara ya, mendengar jangan hanya bilang itu rohani, tetapi kita harus melihat pesan-pesan di balik semuanya itu. Pokoknya kalau ajaran itu tidak membawa kita kepada kebenaran dan kekudusan dan kompromi dengan dosa, maka itu bukan berasal dari Tuhan. Tuhan marah kepada para nabi-nabi palsu itu. Tuhan bilang, kamu itu hanya demi segenggam jelai, hanya demi roti saja, hanya demi kepentingan mereka. Mereka itu mengajarkan pengajaran yang sesat kepada umat Tuhan. Tuhan berkata, ya dengan apa yang mereka ajarkan itu, mereka telah membunuh orang-orang yang tidak patut mati, tetapi membiarkan hidup orang-orang yang patut mati. Artinya apa? Orang-orang yang ya harusnya dihukum, justru mereka bela saudara. Tapi orang-orang yang harusnya menerima sesuatu yang benar, itu mereka sesatkan. Ya, ayat 20, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menentang tali-tali azimatmu, dengan mana kamu menangkap jiwa orang, dan aku akan menggoyahkannya dari tanganmu dan melepaskan seperti burung-burung orang-orang yang kamu tangkap. Jadi kemarin kita sudah membaca tentang azimat ya, tali-tali azimat itu dan selubung yang dipakai di kepala-kepala itu adalah pakaian dalam praktek perdukunan sebagai azimat atau nasib baik. Ya, tetapi semuanya digunakan untuk menjerat bangsa itu ke dalam penyembahan berhala. Tuhan berkata, aku yang akan melepaskan umatku. Ya, maka aku akan melepaskan tali-tali azimatmu itu, dengan mana kamu menangkap jiwa orang. Jadi ingat saudara, Tuhan menentang perdukunan. Praktik-praktik perdukunan itu adalah berhala di mata Tuhan. Jadi saudara jangan ikut-ikutan terlibat. Masih banyak orang-orang Kristen yang masih terus menggunakan ya praktik-praktik perdukunan, ramalan-ramalan, masih cari-cari tahu nasib. Ya, bertobat saudara. Mari kita percaya pada firman Tuhan, karena hanya firman Tuhanlah yang terbaik menentukan nasib kita ke depan. Bukan ramalan orang pintar, dukun dan lain sebagainya. Jangan menimbulkan murka Tuhan atas hidup kita karena praktik-praktik yang seperti ini. Ya, apalagi ya di daerah-daerah yang masih pedesaan, daerah-daerah yang masih pedalaman, itu perdukunannya pakai ayat-ayat Alkitab, ya pakai ayat-ayat firman Tuhan. Ya, jadi saudara hati-hati bertobat, ya kembali kepada firman Tuhan. Ayat yang ke-21 berkata, aku akan menggoyahkan selubungmu dan akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan mereka tidak lagi menjadi mangsa di dalam tanganmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, jadi hati-hati loh, di akhir zaman iblis akan bekerja dengan caranya untuk mencari mangsa. Kalau kita tidak berpegang pada kebenaran firman Tuhan yang hakiki, yang semestinya, maka kita juga bisa terjerat ke dalam praktik-praktik ramalan di akhir zaman ini, terutama pengajaran-pengajaran yang sangat-sangat menyesatkan, ya, yang kompromi dengan dosa. Sebagai anak Tuhan kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Mari kita kembali pada firman Tuhan yang murni saudara ya. Sekalipun firman itu keras, tapi kalau itu mendatangkan perkenanan Tuhan, harus kita lakukan. Firman Tuhan berkata 22, oleh karena kamu melemahkan hati orang benar dengan dusta, sedang aku tidak mendukakan hatinya, dan sebaliknya kamu mengeraskan hati orang fasik sehingga ia tidak bertobat dari kelakuannya yang fasik itu, dan kamu membiarkan dia hidup. Ayat 23, oleh sebab itu kamu tidak lagi melihat perkara-perkara yang menipu. Ya, kamu tidak lagi melihat perkara-perkara yang menipu dan mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Aku akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, Tuhan akan membela umatnya saudara. Tuhan akan melepaskan mereka dari tangan petenung-petenung jahat, nabi-nabi palsu ini. Karena itu ya hati-hati, penyesatan itu akan terjadi di akhir zaman. Bahkan akan ada penyesatan. Ya, akan terseret banyak orang Kristen yang
yang tidak berpegang pada kebenaran yang hakiki. Mengapa kita harus sungguh-sungguh mendengar firman yang murni? Ya, cintailah firman-firman yang menegur, yang membuat kita bertobat dan kembali kepada kekudusan. Ya, jangan hanya cari yang enak-enak bagi telinga saja. Ayat yang ke pasal, baik kita akan lanjutkan sekarang, kita sudah di Yeskiel 14. Judul perikopnya hukuman terhadap penyembah-penyembah berhala. Ayat 14 pasal 14 ayat yang pertama. Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ayat 3. Ya, ayat 3 berkata, maka hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka ya batu. Firman Tuhan berkata, mereka menempatkan di dalam depan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Kata firman Tuhan, saudara ya. Lalu di sana ayat yang keempat, oleh sebab itu berbicaralah kepada mereka dan katakan, begini firman Tuhan Allah, setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkan ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi, aku Tuhan sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu. Ayat 5, supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. Saudara, Tuhan mengutuk para pemimpin karena mereka menaruh berhala di hati mereka dan kemudian berani datang kepada Nabi Allah untuk meminta nasihat. Saudara lihat ya, orang yang menyembah berhala, orang yang hidup di dalam kejahatan, itu bahkan pada saat itu Tuhan berkata tidak layak datang kepada Nabi Allah untuk meminta petunjuk. Ya, tidak layak orang yang selama ini mengikuti iblis, mengikuti setan lalu datang kepada hamba Tuhan untuk meminta petunjuk. Ya, Tuhan itu mengutuk para pemimpin itu karena mereka menaruh berhala dalam hati mereka, tapi kemudian berani datang kepada Nabi Allah untuk meminta petunjuk. Makanya Tuhan berkata, ya mereka ini ya menaruh berhala dalam hati mereka, apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Ya, secara lahiriah mereka tampaknya menyembah Allah dengan membuat kunjungan teratur ke bait suci untuk mempersembahkan korban. Namun mereka tidak tulus. Mudah bagi kita untuk mengkritik orang-orang Israel karena menyembah berhala ketika mereka jelas-jelas membutuhkan Allah. Akan tetapi ya seringkali kita juga memiliki berhala-berhala dalam hati kita. Mungkin karena kita mengejar reputasi, pengakuan, kekayaan atau kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ya, kita yang jatuh dalam kenajisan, perselingkuhan, ya bahkan kita yang terikat dengan mamon, dengan uang, itu juga adalah berhala di akhir zaman. Ya, apakah kita juga termasuk orang yang terus mengejar berhala tapi kita juga mau datang menghampiri Tuhan secara lahiriah? Mereka ini setiap minggu ke gereja, ya mereka rajin ke bait Allah loh, pemimpin-pemimpin bangsa ini. Tetapi mereka juga di satu sisi yang lain menyimpan berhala dalam hati mereka dan mereka memungkiri Tuhan. Lalu ketika mereka datang untuk meminta petunjuk Tuhan, ya Tuhan itu murka, saudara. Ya Tuhan tidak mau dipermainkan sebab Dia bukan Allah yang dapat dipermainkan, saudara ya. Bagi para penulis Ibrani, fungsi penting dari kehidupan diberikan kepada organ-organ fisik yang berbeda. Hati dianggap sebagai pusat intelek dan roh seseorang. Karena semua orang memiliki ya hati yang adalah sebagai objek dari kesetiaan, yaitu hati mereka. Itu semua memiliki potensi penyembahan berhala. Allah ingin mengambil kembali hati umatnya.
Karena itu kita jangan pernah membiarkan apapun memikat kesetiaan atau imajinasi kita sebegitu rupa sehingga kita menggantikannya atau memperlemah kesetiaan kita kepada Tuhan. Kenapa Tuhan membenci mereka, saudara? Tuhan murka kepada mereka karena mereka itu di hatinya itu melekat kepada berhala, tapi di mulut mereka itu seolah-olah menyembah kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat hati. Karena itu saudara, jangan sampai hati kita ini jauh dari Tuhan. Apa yang bisa menjadi berhala kita hari-hari ini? Apakah itu uang yang ada di dalam hatimu sehingga karena uang engkau menghalalkan segala cara? Apakah itu kenajisan, dosa, perselingkuhan yang saudara nikmati terus dan mengikat hatimu sehingga engkau jauh dari Tuhan? Ya, atau apakah itu sesuatu yang lain? Ya, bisa juga adalah kepahitan yang melekat di hati. Orang yang hidup dengan kepahitan itu berarti dia lebih memilih memikatkan hatinya pada kepahitan daripada kepada Tuhan. Saudara, hari ini belum terlambat. Kalau kita menjadi orang-orang yang memikatkan hati kita bukan kepada Tuhan tapi pada berhala-berhala di dunia ini, ya, hati-hatilah saudara menjaga hati. Ada orang yang bertanya kepada saya, "Bu, kita pakai berlian mahal boleh nggak?" Silahkan, tapi kalau hilang ya kamu jangan marah-marah. Karena biasanya di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Jadi kita berdoa hari ini saudara supaya kita benar-benar ya mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita ini bukan menjadi orang yang yang salah jalan. Ya, tapi kita mau sungguh-sungguh meminta untuk Roh Kudus memenuhi kita. Roh Kudus ya menuntun kita karena ya kita ada di hari-hari pencurahan Roh Kudus hari-hari ini, di mana ketika Yesus naik ke sorga, dia mencurahkan Roh Kudusnya bagi murid-muridnya. Karena itu kita perlu terus meminta pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita yang akan membawa kita pada segala kebenaran. Kenapa Roh Kudus kita perlukan saudara? Sebab tanpa Roh Kudus kita gak bisa hidup dalam kekudusan. Roh Kuduslah yang sanggup menjamah hati, menjamah hidup seseorang untuk berbalik kepada Tuhan. Biar pada malam hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu bagi kami. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami. Kami tahu ketika kami meminta, Engkau Bapa yang mendengarkan. Kau beri yang kami pinta Tuhan. Bahkan saat kami mencari, Engkau memberikan diri-Mu mendapatkan Tuhan kami. Biarlah kami terus dituntun oleh Roh Kudus-Mu dalam segala jalan hidup kami, agar kami melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Mari kita sama-sama renungkan firman ini. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Kami mau setia untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih buat setiap firman-Mu Tuhan. Kami tahu setiap janji firman Tuhan akan digenapi. Kami mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran agar kami memiliki nama yang kekal tercatat dalam kitab kehidupan. Kami tidak ingin menjadi orang yang fasik dan tidak bertobat karena akan ada penghukuman selama-lamanya. Bawa kami dan seisi rumah kami, keluarga kami, untuk sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Ada suami-suami yang bertobat, ada istri yang bertobat, anak-anak yang bertobat. Rumah tangga kami dipulihkan Tuhan. Tidak pernah berhenti kami memohon, Tuhan pulihkan keluarga kami. Biar kami semua hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati suami-suami dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Mereka hidup kudus dan tidak bercacat sampai kedatangan-Mu, menjadi imam yang benar. Istri-istri menjadi penolong.
Anak-anak hidup takut akan Tuhan, diberkati dalam studi pernikahan mereka, jodoh mereka, bahkan di dalam pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau yang pegang kendali. Bahkan keluarga besar kami Tuhan lindungi. Orang tua kami di usia senja, oma opa kami, para single parent Tuhan menyertai. Tidak ada satupun yang ditinggalkan Tuhan. Kasih setiamu melimpah. Begitu juga anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya anugerah-Mu cukup bagi kami, yang terutama kesembuhan jiwa, sehingga tidak ada sungut-sungut, amarah, kebencian, bahkan apapun yang bisa membuat kami menolak Tuhan. Sakit penyakit apapun yang sedang kami alami, Tuhan berikan kekuatan untuk kami menanggungnya. Kalau sakit penyakit ini datang karena dosa, ampuni kami Tuhan. Kalau karena kuasa kegelapan, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, dalam nama Yesus aku percaya Tuhan Yesus sanggup sembuhkan penyakitku. Berkati Tuhan, bahkan setiap mereka yang dalam pergumulan berat, tekanan hidup yang berat, yang ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, yang ingin keluar dari hutang piutang, kepahitan, kekecewaan, yang ingin keluar Tuhan dari amarah, kebencian, ketakutan, depresi, kecemasan, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kami roh kemerdekaan dalam hidup kami, karena Tuhan yang menjadi penghibur dan pelindung bagi kami. Bahkan siap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, SMS, telepon yang masuk, WA, Tuhan menjadi jawaban. Hamba begitu terbatas, tapi Tuhan tahu segala pergumulan dalam rumah tangga, hutang piutang, kesehatan, Tuhan jamah dan pulihkan. Terima kasih Bapa, Engkau juga terus memberkati orang-orang yang berkekurangan. Engkau memberkati mereka yang bergumul untuk punya keturunan, dibukakan kandungannya. Roh kemandulan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan percayakan keturunan ilahi. Terus berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Turunlah damai sejahtera Allah bagi bangsa ini. Terjadi hujan pertobatan yang melanda bangsa kami, agar jiwa-jiwa datang kepadamu bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Segala roh-roh yang mengikat manusia di atas bangsa ini, kenajisan, percabulan, cinta uang, pemberontakan, terorisme, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Diberkati tanahnya, diberkati buminya, diberkati semuanya Bapa. Pemerintahan kami diberkati Tuhan. Bapak Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin, Tuhan menyertai dengan roh takut akan Tuhan. Seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, kepala-kepala daerah, dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, dan semua Tuhan yang terlibat dalam kepemerintahan, TNI, Polri, Tuhan menyertai, memberkati mereka semua. Jauhkan dari roh cinta uang dan korupsi. Bangsa ini dipulihkan Tuhan, karena Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Engkau terus memberkati juga untuk tim medis yang terus ada di garis terdepan melawan COVID. Tuhan memberkati. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona dalam nama Yesus. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Hidup mati kami di tangan Tuhan, bukan karena corona. Kami tidak perlu takut, Tuhan yang pegang kendali. Kami percaya semuanya akan menjadi lebih baik. Engkau izinkan semua terjadi untuk membawa manusia bertobat kembali kepada jalan-Mu. Berkati bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan, Engkau melawat bangsa-bangsa yang ada. Biar lawatan Tuhan terjadi, bahkan anugerah-Mu melimpah Tuhan. Mereka yang setia berdoa bagi bangsa-bangsa dan negara di mana mereka berada, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Ada kesembuhan massal di atas semua bangsa-bangsa. Di hari-hari terakhir ini biar kami mau semakin setia mencari Engkau dan wajah-Mu. Engkau menyinari kami dengan anugerah-Mu Bapa. Karena itu kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, rumah tangga-Mu diberkati Tuhan. Turunlah kiranya berkat, damai sejahtera, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus melimpah atas hidup-Mu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa saudara tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini kepada teman, sahabat, agar mereka juga diberkati dan dipulihkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.